Kuroda yang masih ragu dengan ucapan Ogisu bertanya, apa yang terjadi dengan orang nomor 2-nya? Ogisu sedikit kesal karena terus mengulangi ucapannya, dan ia menyuruh Kuroda untuk memperhatikan baik-baik ucapannya, bahwa dirinya telah mengalahkan orang nomor 2, dan sekarang ia datang menagih janji untuk bertarung. Kuroda terkejut tidak percaya, dan menganggap ucapan Ogisu hanya candaan. Ogisu membantah dengan santai, untuk apa ia berbohong. Kuroda kembali menegaskan, Ogisu tak mungkin bisa mengalahkan Kitano-san. Kitano-san, Ogisu terlihat bingung. Kuroda buru-buru mengalihkan, maksudku Kitanos Enkudop, serunya sambil gugup. Baru juga 30 menit sejak aku kasih tahu urutan lawanmu. Ogisu dengan semangat menjawab, bahwa ia tadi bergerak cepat, langsung menghadapi si nomor 2, begitu selesai berbicara dengan Kuroda. Kuroda mengingatkan, bahwa tadi ia menyuruh Ogisu untuk melawan si rambut pirang terlebih dahulu. Ogisu menjawab santai, tak ada pilihan lain, karena orang itu menyerang lebih dulu, jadi ia hanya membalas. Dia cukup kuat, seperti yang diharapkan dari orang nomor 2, kata Ogisu. Tapi pada akhirnya, kakinya tak sanggup untuk menopang tubuhnya. Kuroda dan anak buahnya terdiam sejenak, lalu Kuroda tertawa, menepuk bahu Ogisu sambil meminta maaf, karena telah menyeretnya ke dalam semua ini hanya berdasarkan dugaan. Anak buahnya yang kebingungan bertanya pada Kuroda. Kuroda hanya menjawab datar, mengatakan bahwa Ogisu telah salah orang. Ia menjelaskan pada anak buahnya, bahwa kita semua malah langsung percaya begitu saja, tanpa memeriksanya sendiri. Salah orang, Ogisu menatap heran. Kuroda, seperti biasa, mencoba menutupinya dengan kebohongan. Ia berkata, bahwa sosok seperti iblis dengan teriakan melengking yang Ogisu sebutkan, adalah pemandangan biasa di sekitar sekolah ini. Anak buahnya yang polos tampak ragu dengan ucapan Kuroda. Kuroda yang meminta Ogisu untuk menyebutkan ciri-ciri lainnya. Ogisu menyebutkan bahwa orang itu memiliki rambut yang disisir ke belakang, dan semuanya tampak keras seperti kerang. Kuroda hanya mengangguk, menyebut itu potongan rambut yang umum. Ogisu melanjutkan, tinggi badannya kurang lebih sama dengannya, kulitnya pucat dan tubuhnya kurus. Kuroda kembali berkomentar, oh, terdengar seperti segini Jim. Ogisu melanjutkan, orang itu memiliki kantong mata hitam di bawah matanya dan tidak punya alis. Kuroda menanggapi enteng, mungkin itu penjahat. Tapi Ogisu belum selesai. Pupil mata orang itu sangat kecil, membuatnya tak tampak seperti manusia. Untuk sepersekian detik, ia benar-benar kaget, merasa jantungnya hampir berhenti. Kuroda terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Anak buahnya berbisik pada Kuroda, menegaskan bahwa itu pasti Kitano-san. Tak mungkin ada orang lain dengan ciri seperti itu selain Kitano. Namun Kuroda tetap berbohong. Ia mengatakan pada Ogisu bahwa berdasarkan ciri-ciri yang ia sebutkan tadi, ia bisa memikirkan beberapa orang di sekolah ini yang cocok, sekitar 5 atau 6 orang. Ogisu terkejut berteriak, segitu banyak? Kuroda melanjutkan alasannya, mengatakan bahwa sebagai guardian agung, ia tidak mungkin ikut campur, kecuali situasinya benar-benar sudah pasti. Itu berarti, ia tak bisa melawan Ogisu di sini. Ia pun pergi meninggalkan Ogisu, sambil menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri. Jika sudah dipastikan, barulah pertarungan dengan sang guardian akan dimulai. Ogisu terdiam di tempat, tak menyangka bahwa ada 5 atau 6 orang di sekolah ini, yang memiliki tampang seperti orang itu. Anak buah Kuroda yang pulas mengikuti dari belakang, sambil berkata bahwa tak mungkin ada 5 atau 6 orang di dunia ini yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Itu sudah pasti Kitano yang dimaksud Ogisu. Kuroda yang terlihat panik hanya menjawab bahwa ia tak bisa langsung percaya begitu saja pada perkataan Ogisu. Bagaimana mungkin Kitano bisa kalah? Ia pun segera mengajak anak buahnya untuk memastikan kebenaran langsung. Semuanya akan jelas jika mereka melihatnya sendiri. Di ruang UKS, wajah Kitano tampak dililit banyak perban. Ternyata itu hasil perbuatan Ryoko.
Meski ragu, Kitano sempat bertanya, apakah tindakan ini tidak masalah dilakukan tanpa kehadiran seorang perawat? Ryoko menjawab santai mengatakan tak apa. Merasa terbanya terlalu berlebihan, Kitano mencoba memprotes. Namun Ryoko menegaskan bahwa kondisi seperti inilah yang wajar setelah menerima pukulan sebanyak itu. Kitano coba membantah karena merasa dirinya tidak terluka parah. Tapi Ryoko bersikeras, jika Kitano tak terlihat terluka, orang-orang akan kembali merasa takut kepadanya. Kitano hanya terdiam tampak bingung. Lalu Ryoko pun mengajak mereka untuk kembali ke kelas. Di lorong sekolah, Kuroda dan anak buahnya masih membicarakan kekalahan Kitano dari Ogisu. Salah satu dari mereka bertanya-tanya, jika ucapan Ogisu benar, apa yang akan mereka lakukan? Kecakapan dan langkah mereka terhenti ketika melihat Kitano di kejauhan. Wajahnya penuh perban. Mereka terkejut. Salah satu anak buah berkomentar, tak percaya Kitano sampai harus dipasangi perban sebanyak itu. Yang lain menambahkan, sulit dipercaya Kitano benar-benar kalah. Kuroda hanya terdiam, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, dengan suara sedikit tinggi, ia bertanya, mengapa Kitano dan Ryoko berjalan begitu dekat satu sama lain? Anak buahnya langsung terpana, heran karena justru itu yang membuat Kuroda terkejut. Mereka buru-buru menegurnya, mengingatkan bahwa ini bukan waktu untuk memikirkan hal semacam itu, dan menyatakan bahwa mereka sudah muak melihat Kuroda yang terus mengejar Ryoko tanpa henti. Kedua anak buah Kuroda berteriak kesal membentaknya. Mereka menegaskan bahwa situasinya sekarang sedang serius. Apa Kuroda tidak mengerti? Langkah Kitano, Ryoko dan temannya terhenti. Mereka tampak bingung melihat Kuroda dan anak buahnya berdebat di depan. Kuroda akhirnya memberanikan diri melangkah mendekat. Tatapannya tertuju pada Ryoko dan Kitano. Jelas, tak senang melihat kedekatan mereka. Ia langsung memegang bahu Ryoko, mencoba menjauhkannya dari Kitano. Lalu menatap Kitano dan bertanya tentang asal luka-luka itu. Kitano tampak kebingungan, sambil memegang kepala. Ia berkata, ia tak tahu cara menjelaskannya, dan mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang serius. Ryoko segera menyela, mengatakan bahwa Kitano baru saja kalah dalam perkelahian dan dipukuli habis-habisan. Kuroda terkejut, lalu berteriak memastikan kebenaran ucapan itu pada Kitano. Dengan nada tenang, Kitano membenarkannya. Kuroda kembali bertanya siapa pelakunya. Ryoko menjawab, anak konyol berambut merah. Kuroda pasti sudah melihatnya. Kuroda kembali terpaku terkejut. Kembali berteriak memastikan kebenaran pada Kitano. Di sampingnya, Ryoko terlihat kesal. Sikap Kuroda seolah meragukan ucapannya. Sementara mereka berdebat, Kitano tenggelam dalam pikirannya. Ia baru menyadari bahwa warna merah di kepala Ogisu ternyata adalah warna rambutnya. Dalam hati, ia merasa telah berkata sesuatu yang tak sopan. Tak heran Ogisu sampai memukulnya, pikirnya. Kuroda berteriak, menuntut jawaban. Apakah Kitano akan diam saja setelah dipukuli seperti itu? Namun Ryoko segera menjawab, mengatakan bahwa Kitano bukan tipe orang yang akan membalas dengan kekerasan. Kitano angkat bicara, mengatakan bahwa tentu saja ia dipukuli. Ia juga tak memiliki niatan untuk membalas. Kuroda dan anak buahnya hanya bisa terdiam, ternganga mendengar jawabannya. Kitano lalu berpamitan, mengatakan akan kembali ke kelas, dan mengucapkan terima kasih pada Kuroda karena telah mengkhawatirkannya. Salah satu anak buah Kuroda berkomentar, heran karena Kitano tampak benar-benar pasrah menerima kekalahannya. Yang lain bertanya-tanya dengan perkataan Kitano, tentu saja ia dipukuli. Apakah anak berambut merah itu sekuat itu? Kuroda tampak berkaca-kaca, lalu mulai menangis. Anak buahnya berusaha menghibur, mengatakan bahwa mereka mengerti perasaannya. Melihat sosok sekuat Kitano tampak begitu lemah, juga membuat mereka ikut sedih. Mereka pun menyarankan agar Kuroda mulai memikirkan langkah selanjutnya.
Namun, di balik air matanya, yang dirasakan Kuroda sebenarnya adalah rasa iri. Dalam hatinya, ia berharap bisa berjalan seperti itu bersama Koiso Ryoko. Kuroda tiba-tiba menghentikan tangisnya. Tanpa peringatan, ia berteriak, akan melakukan pertarungan guardian. Anak buahnya terkejut, mengira itu hanya candaan. Namun Kuroda menjelaskan dengan penuh semangat, jika ia menang, maka ia bisa kembali menjadi seorang guardian. Baginya, ini adalah kesempatan yang bagus. Anak buahnya mencoba menghentikannya, mengingatkan bahwa lalanya adalah orang yang telah mengalahkan Kitano. Itu berarti, Kuroda tak mungkin bisa menang. Tapi Kuroda bersikeras, ia tak akan tahu hasilnya jika tidak mencoba. Dengan semangat menyala, ia bertekad akan merebut kembali tahta guardian dan mencuri perhatian Ryoko. Anak buahnya saling berbisik, menduga ketakutan telah membuat Kuroda kehilangan akal. Mereka mulai merasa nasib mereka akan segera berakhir. Di dalam kelas, Takehisa duduk sambil memperhatikan bangku kosong milik Kitano. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa Kitano tidak hadir di pelajaran pertama. Sesuatu pasti telah terjadi, pikirnya. Perhatiannya teralihkan saat beberapa siswa mulai membicarakan kabar tentang kekalahan Kitano. Sebagian meragukan berita itu, tapi yang lain menguatkan, mengatakan bahwa banyak saksi melihatnya. Mereka menyebut Kitano dihajar habis-habisan. Seseorang kemudian bertanya siapa pelakunya. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa pelakunya adalah siswa berambut merah yang baru pindah kemarin. Tiba-tiba, Takehisa sudah berdiri di dekat mereka, membuat mereka semua terkejut. Dengan nada dingin, ia menyatakan ketidakpercayaannya. Menurutnya, Kitano bukanlah tipe yang bisa dikalahkan oleh orang seperti itu. Ia lalu mengancam, jika ada yang terus menyebarkan rumor bodoh itu, mereka akan dihajar oleh anak berambut pirang, ucapnya. Tiba-tiba, pintu kelas terbuka. Kitano muncul dengan wajah penuh perban. Seluruh kelas terdiam, membeku melihatnya. Takehisa segera memanggilnya. Suara terbata-bata saat bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Kitano hanya menjawab santai, tanpa memberi penjelasan. Melihat kondisinya, para murid mulai yakin bahwa rumor itu memang benar. Kitano telah dikalahkan. Namun dalam hati, Takehisa masih menolak percaya. Ia mengingat pertemuannya dengan anak itu. Meski saat itu sedang terluka, ia yakin orang seperti itu tak mungkin mampu mengalahkan Kitano. Bahkan jika ia bertarung dengan kekuatan penuh. Takehisa mencoba memastikan, bertanya tentang perubahan di wajah Kitano dan siapa yang telah mengalahkannya. Namun, sebelum Kitano sempat menjawab, pintu kelas kembali terbuka. Seorang siswa masuk sambil berteriak, mengabarkan bahwa di atap sekolah, anak pindahan kemarin tengah bertarung melawan Kuroda, mantan guardian sekolah ini. Dengan semangat, siswa itu mengajak teman-temannya untuk menonton, sambil menyebut bahwa lawannya adalah anak berambut merah yang kabarnya telah mengalahkan Kitano. Ini akan menjadi pertarungan untuk gelar guardian Hekiku, katanya. Temannya mencoba mengingatkan, dan siswa itu tampak kaget baru menyadari bahwa Kitano ada di dalam kelas sejak tadi. Wajah Kitano terlihat serius mendengar kabar itu. Para siswa mulai panik, mengira Kitano akan marah. Namun, Takehisa segera menenangkan mereka, meyakinkan bahwa Kitano tak mungkin kalah dari orang seperti itu. Namun tiba-tiba Kitano bergerak. Ia berlari terburu-buru, membuat semua orang di kelas terkejut. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung keluar kelas dengan cepat. Di belakang, Kitano terus berlari, mengejutkan siapapun yang melihatnya. Dalam benaknya, ia panik. Ia mengira Kuroda ingin membalas dendam setelah mendengar bahwa dirinya telah dipukuli. Kitano merasa semua ini terjadi karena kesalahannya, dan ia harus segera menghentikan Kuroda. Di atap sekolah, Elgisu dan Kuroda saling berhadapan. Beberapa murid berkumpul di sekitar mereka, menyaksikan dengan antusias.
Mereka memperhatikan Ogisu dengan kagum, baru menyadari bahwa dialah orang yang berhasil mengalahkan Kitano. Beberapa dari mereka berkomentar tentang rambutnya yang mencolok, tampak seperti berandal. Ogisu akhirnya angkat bicara. Ia menyindir bahwa Kuroda tampaknya memiliki banyak waktu luang. Melirik ke kerununan murid di sekitarnya, ia menyatakan bahwa mereka akan menjadi saksi dalam pertarungan perebutan gelar Guardian. Kuroda hanya terdiam. Di belakangnya anak buahnya berbisik, bertanya apakah ia tidak menyesal menerima tantangan bertarung demi gelar Guardian. Kuroda menjawab dengan balik bertanya, menurut kalian, dia memangnya sekuat apa? Salah satu dari mereka menjawab dengan nada cemas, menurutnya, Ogisu cukup kuat, karena Kitano saja bisa dikalahkan. Jika Kitano disebut sebagai senjata manusia, maka dia adalah senjata manusia pamungkas. Kita sepertinya akan habis, ujarnya pelan. Kuroda kini mulai gemetaran, lalu memarahi anak buahnya, kesal karena mereka justru menakut-nakutinya sebelum pertarungan dimulai. Namun anak buahnya dengan santai menjawab bahwa lebih baik menerima kenyataan yang menyakitkan sejak awal. Kuroda semakin panik. Ia bertanya dengan nada mendesak, apakah mereka punya rencana? Cara agar bisa kalah tanpa terlalu banyak menerima damage, sambil tetap memperhatikan wibawa sebagai senior dan terlihat lebih keren di mata orang-orang. Anak buahnya menjawab tegas, tentu saja tidak ada cara seperti itu. Kuroda semakin panik, menarik kerah baju anak buahnya, memaksanya untuk berpikir. Namun ia tetap bersikeras, tidak mungkin ada cara untuk kalah dengan elegan. Teriakan panik terdengar dari yang lain saat melihat Ogisu mulai bergerak. Dengan senyum cengengesan, Ogisu melangkah perlahan mendekati mereka. Murid dan mulai berkomentar, menyebut bahwa akhirnya pertarungan Guardian dimulai. Salah satu dari mereka menanggapi, meskipun Kitano pernah mengalahkan anak kelas 3 itu, tapi ia tampak cukup tangguh. Temannya hanya menimpali singkat, ya, karena dia dulu adalah seorang Guardian. Kuroda panik, menoleh ke kiri dan ke kanan, bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Anak buahnya berteriak, menyuruhnya maju dan melawan. Memangnya apa lagi yang bisa ia lakukan? Ogisu tampak senang, merasa puas karena akhirnya bisa sampai sejauh ini. Ia menatap Kuroda dan menyuruhnya menunjukkan kekuatan petarung nomor 1 di sekolah ini. Begitu jarak cukup dekat, Ogisu dengan cepat melayangkan tinjunya. Semua orang terkejut melihat pukulan itu. Kuroda terkena telak dan terlempar jauh ke belakang. Suasana seketika hening. Kuroda terbaring di lantai, seluruh perhatian tertuju kepadanya. Ogisu tampak bingung, bertanya apakah pertarungan sudah berakhir. Anak buah Kuroda segera berlari menghampiri, mencoba menyadarkannya. Mereka menyuruh Kuroda untuk tidak main-main. Mereka tahu, ia enggan bertarung. Tapi jangan pura-pura pingsan karena hanya satu pukulan. Kuroda mulai bergerak, lahan bangkit dengan wajah bingung. Ia bertanya-tanya soal pertarungan Guardian, dan kenapa dirinya ada di situ. Di benak anak buahnya muncul rasa heran. Kuroda benar-benar kalah hanya dengan satu pukulan. Ia sangat lemah. Dan mereka mulai mempertanyakan, kenapa mereka mengikutinya selama ini. Ogisu menatap tajam, dan menyuruh Kuroda untuk berhenti melakukan hal konyol seperti itu. Karena ia tak akan tertipu, sehingga menurunkan kewaspadaannya. Masih berjengkok, Kuroda bertanya, apa yang Ogisu maksud? Ia berlagak seperti telah membuat dirinya pingsan dengan hanya satu pukulan atau semacamnya. Anak buahnya hanya bergumam lirih, baru saja dilakukannya. Dalam benak anak buahnya, mereka sepakat bahwa Kuroda tak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Tanpa ragu, mereka segera memegangi Kuroda, memaksanya untuk menyerah saja. Namun Kuroda berontak, berseru bahwa pertarungan bahkan belum dimulai. Anak buahnya tetap bersikeras. Mereka mengingatkan bahwa nyawanya jauh lebih penting daripada sekedar gelar Guardian. Suara teriakan khas terdengar menggema. Kitano beralih panik di lereng sekolah. Nafasnya memburu, langkahnya tergesa. Ia kebingungan, tak tahu arah menuju atap.
Larinya terhenti saat melihat dua siswi di depannya. Terengah-engah, ia bertanya arah ke atap sekolah. Namun, begitu melihat wajah Kitano yang penuh terbang, kedua siswi itu langsung berteriak ketakutan dan kabur. Dari arah lain, dua siswa yang melihat kejadian itu ikut-ikutan panik dan melarikan diri. Kini Kitano berdiri sendirian di luar ruang. Kebingungan, ia tak tahu harus kemana. Kitano mulai berkaca-kaca. Ia sadar tak bisa meminta petunjuk arah pada siapapun. Semua orang selalu lari ketakutan. Namun tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya. Itu Ryuko. Kitano spontan bertanya kenapa ia ada di sini. Ryuko menjawab singkat bahwa ini kelasnya. Seakan mendapat secercah harapan, Kitano langsung memegang tangan Ryuko. Merasa lega bisa bertemu dengannya. Ryuko tampak gugup, sedikit malu. Dari dalam kelas, beberapa murid memperhatikan mereka, menyangka Ryuko sedang menggoda pacarnya. Dengan ekspresi serius, Kitano menanyakan arah menuju atap sekolah. Ryuko yang masih kikuk, akhirnya menjelaskan, hanya ada satu jalan, melalui tangga di tengah gedung. Tanpa menunggu lebih lama, Kitano langsung berlari kembali, berterima kasih sambil melintas. Ryuko hanya bisa diam memandang kepergiannya, tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di atap sekolah, Kureba dan Ogisu kembali saling berhadapan. Sekarang waktunya serius, ucapnya sambil tersenyum puas. Mari kita bertarung.